Pedagang unta dari Babylon. Semakin seseorang lapar, semakin jelas cara berpikirnya, dan semakin peka pula dia terhadap aroma makanan. Tarkad, anak Asur, tentu juga berpikir demikian. Selama 2 hari penuh, ia belum mencecap makanan sama sekali. Selain 2 buah-buahan kecil yang dipetiknya dari sebuah kebun, ia tidak sempat meraih yang lainnya karena perempuan pemilik kebun itu dengan marah-marah mendorong dia ke jalan dan mengusirnya. Teriakan perempuan itu masih terus terngiang di telinganya ketika ia berjalan menuju pasar. Orang-orang memukul jarinya dengan tongkat ketika mereka memergokinya menarik-narik buah-buahan yang menggoda dari keranjang para perempuan pedagang. Belum pernah sebelumnya ia menyadari betapa banyak bahan makanan dan buah-buahan yang diangkut ke pasar-pasar Babylon dan betapa harum baunya. Setelah meninggalkan pasar, ia berjalan menuju ke warung dan mondar-mandir di depan rumah makan itu. Barangkali di sini ia dapat bertemu seseorang yang dikenalnya, seseorang yang dapat dimintainya pinjaman sekeping uang tembaga. Dengan sekeping uang tembaga itu, ia berharap akan disambut dengan senyuman oleh pemilik warung yang tidak bersahabat. Tanpa uang tembaga, ia tahu betul bahwa tidak bersahabatnya tanggapan yang diterimanya. Dalam lamunannya, tanpa dinyana-nyana, ia berhadapan dengan seseorang yang paling ingin dihindarinya, yaitu sosok tinggi kurus bernama Dabasir, pedagang unta. Dari semua teman dan orang-orang lain yang dimintainya pinjaman dalam jumlah sedikit-sedikit, Dabasir membuatnya merasa enggan, sebab ia tidak dapat segera membayar hutangnya tepat waktu. Wajah Dabasir bersinar ketika melihatnya. "Aha, ini dia orang yang kucari-cari," katanya. "Kau mau membayar 2 keping tembaga yang telah aku pinjamkan 2 bulan lalu, dan 1 keping perak yang kupinjamkan sebelumnya. Sekarang kita bertemu. Nah, bagaimana, Tarkad? Apa yang akan kau katakan?" Tarkad tergagap dan wajahnya pucat pasi. Nyalinya ciut seperti perutnya yang kosong, sehingga ia tak berdaya berdebat dengan Dabasir yang bersuara lantang itu. "Maaf Pak, aku minta maaf," gumamnya dengan lemah. "Hari ini aku tak punya sepeser pun. Jangankan perak, sekeping tembaga pun aku tak punya." "Kalau begitu carilah," Dabasir bersikeras. "Bukankah kau dapat memperoleh beberapa keping tembaga dan sekeping perak untuk membayar kembali kemurahan hati seorang sahabat lama ayahmu yang telah membantumu ketika kau sedang dalam kesulitan? Nasib buruk rupanya selalu mengikutiku sehingga aku tidak bisa membayar kembali hutang-hutangku." "Nasib buruk? Kau menyalahkan para dewa atas kelemahanmu sendiri. Nasib buruk selalu memburu setiap orang yang sibuk berpikir untuk meminjam daripada melunasinya." Dabasir tahu bahwa dia harus tegas, tetapi ia tahu juga betapa anak di depannya itu sedang tak berdaya. "Ayo, ikut aku," katanya. "Aku lapar. Nanti kuceritakan kepadamu sebuah kisah."
Tarkat kaget. Ia mengira akan didamprat habis-habisan. Tetapi nyatanya ia malah mendapat tawaran untuk memasuki pintu yang paling didambakannya. Ya, ia tahu di balik pintu itu tersedia kelezatan yang akan mengusir laparnya. Yang Kartik? Yang Dabasir mendorongnya ke sebuah pojokan. Di situ hanya mereka berdua yang duduk di atas selembar karpet kecil. Ketika Kauskor, si pemilik rumah makan itu, muncul sambil tersenyum, Dabasir menyambutnya dengan gaya bebasnya yang biasa. "Hai, kada liar padang gurun, bawakan aku kaki domba. Pilih yang benar-benar matang, dengan banyak kuah dan roti, juga sayuran. Aku kelaparan dan butuh banyak makanan. Jangan lupa temanku ini, bawakan dia seguci air. Dinginkan dulu sebab hari ini sangat panas." Tarkat kecewa berat. Akankah dia duduk di situ dan hanya minum air untuk memperhatikan orang yang menikmati kaki kambing? Ya, sepotong kaki kambing hanya untuk satu orang. Ia membisu. Ia tak bisa memikirkan apa yang bisa ia ucapkan. Sebaliknya, Dabasir tidak kenal dengan apa yang disebut keheningan. Ia terus saja tersenyum dan melambai-lambaikan tangannya ke arah para pelanggan lain yang semua kenal dengannya. Saya dengar dari seorang musafir yang baru pulang dari Urfa tentang seorang kaya yang memiliki sebongkah batu yang dipotong sedemikian tipisnya sehingga orang dapat melihat melalui batu itu. Ia memasang batu itu di jendela rumahnya supaya hujan tidak masuk. Batu itu berwarna kuning. Demikian kisah musafir itu. Dan ia diizinkan melihat melalui batu itu. Dan dunia di luar tampak aneh dan tidak seperti yang sebenarnya. Apa pendapatmu mengenai hal itu, Tarkat? Apakah kau berpikir seluruh dunia dapat melihat seseorang dengan warna yang berbeda dari aslinya? Aku kira begitu, jawab anak muda itu, yang sebenarnya lebih tertarik pada kaki kambing gemuk yang diletakkan di depan Dabasir. Bersambung dulu.